Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan membedah kisi-kisi TKA Matematika SMA, melanjutkan pembahasan barisan dan deret. Ya, pada kali ini yang akan saya bahas adalah pendalaman konsep sama bedah soal. Ya, oke. Nih, bedah konsep, pendalaman soal. Nah, eh, kalau ada SN itu menyatakan nah, jumlah N suku pertama. Jadi kalau SN ini N itu menyatakan jumlah N suku pertama. Artinya apa sih? Yang dijumlahkan itu sebanyak N suku. Yang dijumlahkan adalah sebanyak N suku. Nah, semisal saya seperti ini, S2, nah, berarti nanti yang dijumlahkan itu banyaknya suku yang dijumlahkan ada dua. Ini banyaknya suku yang dijumlahkan itu sebanyak dua. Berarti U1 sama U2. Jadi banyaknya suku yang dijumlahkan itu ada dua. Kalau misalkan saya punya S3, nah, itu berarti banyaknya suku, banyaknya suku nanti banyaknya suku yang dijumlahkan nanti ada tiga. Karena banyaknya suku yang dijumlahkan tiga, berarti suku pertama, tambah suku kedua, tambah suku tiga. Berawal dari U1 dan berakhir pada U3. Berarti ini artinya S3 itu banyaknya suku yang dijumlahkan itu ada. Nah, berarti kalau nanti SN berarti yang dijumlahkan, banyaknya suku yang dijumlahkan nanti sebanyak N. Kalau S3 banyaknya suku yang dijumlahkan ada tiga, berawal dari U1, berakhir U3 secara berurutan. Ini nanti juga gitu. U1, U2, dan seterusnya UN. Jadi berawal dari U1, berakhir pada UN. Suken. Nah, nama lain ini kan ini itu ada namanya suku terakhir. Kalau SN suku terakhirnya ya UN. Kalau S3 suku terakhirnya U3. Ini suku terakhir. Suku terakhir itu. Suku terakhir. Nah, pertanyaannya untuk menentukan SN itu seperti nampak di layar sebelah kiri. Nah, misalkan ini saya namai satu gitu ya. SN nah, bisa dihitung itu N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kalikan beda. Kan itu kan? Sesuai itu. Tapi satu sisi lain, rumus ini, lihat layar sebelah kiri. Sisi yang lain, SN itu, misalkan saya punya rumus 2, SN itu juga sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Nah itu. Nah pertanyaannya, perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau untuk yang kiri ini, yang dibutuhkan itu adalah suku pertama, suku kedua, coba beda. Yang dibutuhkan suku pertama, yaitu A, beda, sama N. Yang dibutuhkan N. Banyaknya suku. Jadi, rumus sebelah kiri itu, rumus satu itu, bisa digunakan jikalau ada banyaknya suku, karena butuh N, banyaknya suku. Kemudian ada suku pertama dan ada beda. Nah, sementara rumus yang kedua itu digunakan kalau apa? Ada suku terakhir dari barisan atau det itu. Kemudian A sama
banyaknya suku. Tidak butuh B. Bedanya di sini tidak butuh B, tapi butuh UN. Nah, itu ya. Nah, kapan menggunakan rumus 1 dan kapan menggunakan rumus 2 tergantung persoalan. Atau bahkan ada persoalan yang harus melibatkan dua rumus ini. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh soal. Contoh soal, jadi ada dua rumus. Nah, saya catat ya rumusnya. Sini, SN. Yang pertama SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kalikan beda. Yang kedua, seperti nampak yang sebelah kanan itu, SN sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Ingat, UN itu suku terakhir. Nah, saya akan berikan contoh. Nah, nanti yang bersesuaian kita harus menggunakan rumus 1 kah atau rumus 2 tergantung persoalan seperti contoh berikut ini. Ya. Contoh soal nomor 17 saya misalkan. 17. Soal 17 merupakan soal UN tahun 2016. Soal 17. Nah, 17. Suatu barisan aritmatika memiliki suku kedua adalah 8. Suku kedua adalah 8. Berarti apa? U2 itu sama dengan 8. Ingat, U2 itu nanti berarti sama dengan A plus B sama dengan 8. Ya. U2-nya sama, U2-nya sama dengan 8. Berarti A plus B-nya sama dengan 8. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya katanya, suku keempat adalah 14. Suku keempat. U4-nya adalah, katanya di soal itu 14. Baca soal sebelah. Berarti kalau U4, ya A plus 3B sama dengan 14. Tuh. Berikutnya katanya suku terakhir adalah 23. Suku terakhir pada UN suku terakhir adalah 23. Kemudian yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu katanya jumlah semua suku barisan itu. SN-nya itu berapa? Nah, seperti itu. Nah, karena ini ada suku terakhir, perhatikan ada suku terakhirnya, yaitu UN merupakan suku terakhir, ada suku terakhir. Di penjelasan sebelumnya, ketika ada suku terakhir, maka rumus 2 yang digunakan, UN ini kan suku terakhir. Nah, itulah artinya kita pilih 1 atau 2 tergantung persoalan. Nah, ini itu berarti menggunakan rumus yang kedua. Nah, berarti SN nanti sama dengan pakai N per 2 dikalikan A ditambah UN. Nah, itu rasanya. Nah, coba perhatikan sekarang. Dari sini, UN-nya sudah ada, nggak jadi masalah. Pertanyaannya, A ini diperoleh dari mana? Nah, A itu diperoleh dari mana? Nah, ingat, di sini itu. A itu diperoleh, ingat U2 sama dengan 8, U14 16, nanti A nanti diperoleh, nanti A-nya itu diperoleh, menggunakan rumus A, rumus suku kedua sama dengan 8, kemudian suku keempat sama dengan, nah, itu adalah 14, nanti silahkan di sini. Nah, dengan menggunakan eliminasi, kemudian nanti akan ketemu nilai A dan B di sini nanti.
Nanti di sini akan ketemu nilai dari sini nanti disubstitusi. Nah, jadi ini nanti persamaan ini sama ini dieliminasi atau disubstitusi akan menemukan A-nya nanti sama dengan titik bla bla. Jadi setelah hitung nanti A-nya akan ketemu. A-nya ketemu, nah, ketemu A kan? Maka A-nya bisa ditentukan dengan menggunakan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, butuh N. Butuh N. Butuh N. N itu diperoleh dari mana? Nanti untuk memperoleh N itu dari mana? Nah, N nanti dari rumus UN. Karena nanti UN itu, UN itu rumusnya kan A ditambah N-1 kalikan beda. Itu sama dengan 23. Ingat, rumus UN itu sama dengan A ditambah N-1 kalikan beda. Video-video sebelumnya. Nah, nanti kalau A-nya diperoleh dari yang ini, nanti A-nya itu diperoleh dari ini. Kemudian B-nya juga diperoleh ini. A-nya diperoleh dari sini. Dengan eliminasi atau substitusi. B-nya nanti, jadi A-nya nanti diperoleh dari sini. Mengolah dua persamaan ini. B-nya nanti juga diperoleh dari mengolah informasi ini. Maka kalau ini diolah akan ketemu A sama B-nya nanti akan ketemu. A dan B nanti akan ketemu. Nah, A dan B ketemu, A-nya dimasukkan sini, B-nya dimasukkan sini, maka N-nya nanti akan ketemu. Dari sini nanti akan N-nya bisa ditentukan. Nah, A-nya ada, dimasukkan ke sini, N-nya ada, dimasukkan ke sini, berarti UN-nya sudah ada juga 23 di sini, nanti SN-nya akan bisa ditemukan. Nah, ini hanya saya berikan langkah awal, silakan dilanjutkan. Jadi saya tunjukkan bahwa ini menggunakan rumus kedua, yaitu SN sama dengan N/2 dikalikan A ditambah UN. Berikutnya, ya silakan ini dilanjutkan. Sementara kuncinya adalah untuk soal itu, kuncinya adalah soal 20 itu 17 itu adalah 98. Nah, nanti silakan dihitung, nanti kuncinya adalah 98. Berikutnya, soal nomor 20. Nah, soal 20. Soal 20 di situ katanya 20 itu, nah begini, tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai baris depan ke belakang dengan banyaknya baris di belakang lebih 4 kursi daripada baris di depannya. Jadi semakin ke belakang semakin banyak katanya persoalan itu. Nah, itu baca. Kemudian bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan adalah 20 kursi, kapasitas gedung pertunjukan tersebut berapa? Nah, ini begini. Kan saya buka dengan ini. Jadi ini misalkan baris pertama. Ini baris kedua semakin banyak. Ya, saya misalkan baris pertama itu adalah U1. Baris kedua itu U2. Nah, selisihnya ini adalah 4. Artinya U2 dikurangi U1 itu 4. Dan seterusnya nanti sampai di situ katanya barisnya itu ada 15. Berarti ini U15. Nah, begitu ya. Nah, secara matematik ini bisa dituliskan U1. Berarti banyaknya kapasitas gedung itu ya banyaknya orang yang berada di baris pertama, yaitu U1. Kemudian banyaknya orang pada baris kedua ditambah. Dan seterusnya sampai 15. Nah, baris pertama, baris kedua, sampai baris ke-15.
tentunya kan ini namanya, berarti kapasitasnya nanti kan S15. Nah, S15 itu berarti menunjukkan kapasitas tempat duduk gedung itu. Karena kapasitas pada baris pertama, baris kedua ditambah sampai baris ke-15. Nah, S15 itu maksudnya gitu. Ya, ini sudah saya ingin. Nah, kita ulas sekarang informasi-informasi itu. Katanya depan dengan belakangnya itu selisihnya 4. Nah, ini tuh 4. Berarti bedanya sama dengan 4. Ingat, beda itu selisih dari dua suku berdekatan. Berarti beda antara baris banyaknya orang yang duduk di baris kedua dikurangi baris pertama. Itu 4 katanya. Katanya kan selisih 4 soal itu. Coba, selisihnya kan 4. Banyaknya baris depan sama belakangnya itu, belakangnya lebih banyak 4 kursi. Berarti selisihnya 4. Berarti selisih antara dua suku berdekatan itu dianalogikan dalam barisan aritmatika ada B. Nah, terus kalimat kuncinya lagi katanya yang terdepan itu 15. Yang terdepan itu 20. Berarti U1-nya kan 20. Nah, ini U1-nya ini 20. Berarti ini 20 U1-nya itu. Ingat, U1-nya siapa? U1-nya itu adalah A. Ingat itu. Berarti A-nya sama dengan 20. Nah, karena ini suku terakhirnya tidak diketahui, maka menggunakan rumus, ada dua rumus kan? Nah ini. Maka menggunakan rumus yang pertama, berarti nanti SN-nya nanti menggunakan rumus N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 kalikan beda. Karena tidak ada, suku terakhirnya tidak ada. Berarti menggunakan rumus yang pertama ini. Nah, kapasitas gedung itu sebenarnya kan banyak orang yang duduk di baris 1 ditambah banyaknya orang yang duduk di baris kedua dan seterusnya ditambah sampai banyaknya orang yang duduk di baris ke-15. Berarti kan banyaknya suku yang dijumlahkan nanti ada 15. Berarti apa? Banyak suku yang dijumlahkan 15, yaitu U1 sampai U15. Berarti kalau S15 nanti sama dengan, gitu. Saya singkirkan dulu ini. Berarti kalau N, ini N. Berarti kalau 15 ya 15/2 dikalikan 2A ditambah 15 kurang 1, 14B. Nah, nanti A-nya itu adalah 20. Sementara B-nya itu adalah 4. Jadi A-nya itu 20. B-nya itu adalah 4. Dimasukkan. Nanti pasti akan ketemu berapa S15-nya itu. Dilanjutkan. Nah, kuncinya S15 itu kuncinya S15 itu jumlahnya untuk 20 ini adalah 720. Ini kuncinya. Nah, itu kuncinya. Seperti itu. Nah, berikutnya soal nomor 25. Sorry, 24. Soal 24. Nah, 24 nanti pakai rumus mana? Kan itu kan. 24. 24. Katanya seutas tali, katanya dipotong menjadi 52 bagian yang masing-masing potongan membentuk deret aritmatika. Jadi potongan pertama misalkan, potongan kedua, potongan ketiga, dan seterusnya sampai potongan ke 52. Nah, ini kan bisa dimisalkan U1,
U2, U3, bla 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 sampai U52. Tanya gitu. Yang ditanyakan itu kan panjang tali semuanya. Berarti panjang tali semua ya U1 ditambah U2 ditambah bla bla sampai U52. Berarti yang dijumlahkan ada banyaknya suku yang dijumlahkan ada 52. Berarti S52. Nah itu. Karena di situ katanya panjang tali semuanya ya potongan 1 ditambah potongan 2 dan seterusnya sampai potongan ke 52 ditambahkan. Berarti S52. Karena banyaknya suku yang dijumlahkan nanti ada 52. Berikutnya, katanya di soal itu, katanya loh ya soal itu. Nah, katanya yang terpendek itu 3. Jadi terpendek itu siapa? Nah, terpendek itu ini. Itu 3. Ingat, terpendek itu kan adalah A, suku 1 itu A. Tuh. Kemudian terpanjangnya adalah 105. Berarti ini U52 ini 105. Berapa itu? 105. Nah, karena ada di sini, karena ada suku terakhirnya, suku terakhirnya, suku terakhirnya ya. Berarti menggunakan rumus mana? Nah, ada suku terakhir. Nah, ada suku terakhir di sini. Berarti nanti pakai SN itu berarti sama dengan yang kedua. N/2 dikalikan A ditambah UN. Nah, sekarang A-nya kan tidak jadi masalah ada. Yaitu ini A-nya. Kan gitu kan? UN-nya ada. Nah ini ada. Kemudian ini harus ada ini membutuhkan N. Ini kan 52. Nah, karena yang dijumlahkan itu 52, yang dijumlahkan 52 kan? S52 berarti N-nya 52. Berarti nanti S52 nanti juga sama tinggal mengganti N-nya dengan 52. S52 berarti N berarti kalau 52 N-nya ganti 52. Nah, nanti begitu silakan A-nya dimasukkan di sini. UN-nya dimasukkan sini ini, maka ketemu S52. S52 itu apa sih? Panjang keseluruhan tali. Nah, itu kuncinya nanti dihitung. Kuncinya adalah nah, kuncinya adalah untuk soal 24 ini kuncinya adalah 2808. Nah, ini. Itu. Udah lanjut. Nah, berikutnya yang 25. Yang 25 itu seorang ibu membagikan permen. Nah, membagikan permen kepada 5 orang anaknya katanya. Nah, kemudian semakin muda semakin banyak. Nah, 5 anaknya misalkan ya untuk soal 25 ini ya anak pertama U1, anak kedua itu U2, bla bla sampai anak kelima. Nah, itu. Nah, semakin muda usia, berarti semakin muda usia, semakin banyak permen. Jadi lebih banyak permennya lebih banyak gitu ya, katanya gitu. Kemudian di situ katanya
Jika permen yang diterima anak yang kedua itu 11, berarti kedua 11 ini. Ini dapat 11 permen. Kemudian anak keempat dapat 19. Oh, tambah 4 ya. Sekalian ini. U3, U4 sekalian. U4-nya itu dapat 19. Tuh. Maka jumlah seluruh permen, nah artinya jumlah permen yang diberikan ke anak-anaknya, ya berarti kan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 ya. Berarti apa? S5. Berarti banyaknya suku yang dijumlahkan ada 5. Nah, karena suku terakhirnya tidak ada, berarti kan rumus pertama yang dibutuhkan nanti. Nah, Sn-nya sama dengan ya N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 kalikan beda. Nah, karena S5 yang tanyakan, S5 nanti sama dengan ya 5/2 dikalikan 2A, N-nya diganti 5, 4B. Jadi yang dibutuhkan apa? A sama B. Dari mana AB diperoleh? Ya dari ini. U2 itu apa? U2 itu. Barisan aritmatika nanti. U2 nanti kan A plus B sama dengan 11. U4 itu apa? A plus 3B sama dengan 19. Nanti ini dengan menggunakan eliminasi kah atau substitusi akan ketemu A-nya berapa, akan ketemu B-nya berapa, dimasukkan sini selesai. Nah, dilanjutkan. Nah, itu kunci jawabannya adalah tar. Untuk soal nomor 25 kunci jawabannya adalah 75. Ini. Tuh, dilanjutkan itu. Dan seterusnya itu. Berikutnya soal 26. Nah, ini soal 26. Soal 26 itu mengatakan bahwa seorang mempunyai sejumlah uang yang akan diambil setiap bulan yang besarnya mengikuti aturan barisan aritmatika. Jadi mengambilnya aja diatur ini. Nah, jika pada bulan pertama itu 1 juta. Diambil 1 juta pada bulan pertama. Pada bulan kedua 925.000. Dan seterusnya sampai nanti ini bulan ke-12 yang dikenal dengan U12. Karena katanya dan seterusnya jumlah seluruh uang yang telah diambil selama 12 bulan, berarti suku yang dijumlahkan nanti, banyaknya suku yang dijumlahkan nanti kan sama dengan 12, berarti S15. Nah, suku terakhirnya kan tidak ada. Suku terakhirnya tidak ada. Berarti menggunakan rumus mana? Ya, menggunakan rumus 1. Nah, rumus 1 itu katanya apa? Sn sama dengan N/2 dikalikan 2A N-1 kalikan beda. Kalau 15, sorry, kok 15? 12 karena setahun. Nah, berarti suku yang dijumlahkan nanti adalah 12, berarti S12. Berarti S12 nanti sama dengan N-nya diganti 12, berarti 6, digantikan 2A, ini N-nya diganti 11, 12 maksud saya, berarti 11B, kan begitu. Nah, pertanyaannya, A-nya itu diperoleh dari mana? B itu diperoleh dari mana? A-nya ya suku pertama ini A, U1-nya ini. Sedangkan beda nanti diperoleh dari ini ke sini, yaitu 925.000 dikurangi 1 juta. Nanti ketemunya berapa? A-nya dimasukkan, B-nya nanti akan ketemu, selisih dari 2 suku berdekatan dimasukkan, maka S12-nya akan ketemu. Tuh, nah ini kuncinya adalah soal nomor 26 ini ada kuncinya 26705. Mana 705 ini? Oh, sorry.
Ini. Nah, tuh. Silakan kamu cari hasilnya ini. Nah, kemudian kamu berlatih. Coba nanti berlatihnya soal 27 ini. Soal 27. Itu saja dari saya kali ini kerjakan. Ini merupakan UNAS tahun 2005. Nah, kuncinya 27 ini, kuncinya 2580. 2580 ini. Nah, itu saja dari saya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Berlatih terus. Harus tetap semangat. Insya Allah sukses. Terima kasih. Semoga ada guna dan manfaat.